Laptop gaming tipis biasanya baterainya cepat habis. Lagi enak-enaknya war, malah laptop mati secara dramatis. Tenang dan jangan pesimis, karena di video kali ini kita akan membahas laptop gaming tipis yang baterainya lumayan sadis. Ya udah nggak usah hitung matematis, selamat menonton. Yang lihat mantan masih suka nangis. Hai Andika, guys, di sini hari ini kita akan mereview sebuah laptop yang menurut saya cukup menarik. Kenapa menarik? Karena laptop ini secara dimensi dia cukup besar, yaitu 17 inch, tapi secara ketebalan yaitu tipis. Dan secara spesifikasi dia gaming, dan dia juga punya fitur yang namanya Ergolift yang biasanya ada di laptop ultrabook atau laptop tipis dan ringan. Bingung kan? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan. Dan kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas semua informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih untuk iMersoft, sponsor kita untuk video hari ini. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu tentang software-software dari iMersoft. Cuman kalau kalian belum tahu tentang iMersoft, ini adalah sebuah brand yang memproduksi software-software produktif seperti video editor, video converter, musik converter, video downloader, dan lain-lain. Yang bisa langsung kalian cek link officialnya di deskripsi. Nah, dari tanggal 21 Agustus sampai 10 September, iMersoft lagi ngadain promo Back to School Big Sales yang diskonnya gede banget sampai 50%. Jadi buat kalian yang mungkin bingung biasanya download video pakai aplikasi apa, atau kalian bingung mau convert format video pakai aplikasi apa, langsung aja kalian cek iMersoft, dan link untuk official websitenya ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung aja ke imersoft.com. Oke, sekarang kita lanjut topik utama kita di video kali ini. Perkenalkan, ini adalah MSI GF75 Thin 9SC dengan spesifikasi terbaru yaitu Intel Core i7 generasi ke-9 9750H dengan 6 core 12 thread. Base clock-nya di 2,6 GHz yang bisa di-up sampai 4,5 GHz. Untuk TDP-nya dia menggunakan 45 Watt. Dan untuk graphic card-nya MSI GF75 ini juga menggunakan Nvidia terbaru yang menggunakan arsitektur Turing yaitu Nvidia 1650 4GB DDR5. Untuk RAM-nya berkapasitas 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe berkapasitas yang cukup besar yaitu 512GB. Kemudian untuk layarnya berdimensi 17 inch dengan resolusi Full HD, panelnya IPS level. Untuk harganya nanti aja di menit-menit random, jadi biar ada pahlawan kuota yang biasanya komen harga di menit segini gitu ya. Kalau saya sebutkan sekarang, nanti nggak ada yang komen kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas dari segi desain dan dari namanya yaitu MSI GF75 Thin 9SC. Kenapa saya thin seperti ini? Thin itu bukan orang ngebel, tapi thin maksudnya adalah tipis. Jadi meskipun MSI ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 17 inch, tapi dia masuk ke kategori laptop gaming tipis. Dan MSI mengklaim kalau laptop ini memiliki 8% sasis yang lebih kecil, 16% lebih tipis, dan 15% lebih ringan dibanding dengan laptop 17 inch dari brand lainnya. Dengan dimensi ukuran panjang 397 mm, lebarnya 260 mm, dan tebal 22 mm, dengan bobot sekitar 2,2 kg. Dan MSI GF75 ini adalah updatean dari seri sebelumnya yaitu MSI GF72 yang dari segi sasis atau form factor GF75 9SC ini lebih ringan, lebih baseless, dan lebih tipis. Tapi kalau dibandingkan dengan MSI GF75 8RD yang menggunakan Intel Core i7 generasi 8, hampir semuanya mirip dengan di bagian cover belakangnya ini terdapat logo MSI yang baru terletak di tengah tanpa ada tulisan MSI. Jadi yang baru sekarang hanya ada logo MSI yang terlihat lebih simple dan lebih stilt. Kemudian untuk casing cover belakangnya menggunakan bahan aluminium dengan finishing warna hitam brush metal. Dan di bagian belakang pantat atau bagian exhaust-nya corak merah ciri khas gaming di seri GF series juga hilang. Jadi sekarang kayaknya emang konsep dari MSI GF series ini lebih stilt dan lebih simple. Laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan, mungkin karena bagian casing layarnya tipis banget, jadi bagian bawah ini masih terlalu berat. Dan karena ini adalah laptop 17 inch yang tipis, jadi MSI mengakali sistem pendinginnya dengan menyertakan fitur Ergolift yang ketika laptop ini terbuka, keyboardnya akan ikut ngangkat sampai 145 derajat. Jadi untuk experience mengetik akan lebih nyaman dan dari sistem airflow akan lebih dingin. Di bagian dalam kalian akan mendapatkan keyboard full size lengkap dengan numpad yang masih menggunakan corak warna merah, ciri khas gaming atau ciri khas MSI. Karena setahu saya dari dulu MSI masih menggunakan corak warna merah ini untuk gaming seriesnya yang menurut saya sih awal-awal bagus.
tapi makin kesini ya karena saya sering lihat jadi saya bosan. Karena nggak ada perubahan desain di warna corak keyboardnya, jadi mungkin saran saya buat MSI kalau mau bikin corak warna lain seperti brand kompetitor, saya rasa akan terlihat lebih fresh. Kalau menurut MSI warna merah adalah ciri khas gaming, saya rasa sekarang udah nggak begitu berlaku. Contohnya Asus TUF yang memiliki keyboard corak warna kuning dan XP Pavilion Gaming dengan putih dan hijau. Kalau dari segi feel, keyboardnya ini dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8 lah. Karena ukuran tombolnya besar-besar, termasuk tombol arrow yang biasa digunakan untuk ngegame juga udah nyaman. Dan dari segi feel, nyaman banget. Gak ada tombol yang kerasa flat dan karet-karetnya ini kerasa empuk dan solid kalau digunakan untuk mengetik. Di bagian keyboard ini casingnya juga menggunakan aluminium, dan di bagian atas keyboard terdapat banyak space yang kalau kalian kira space sebesar ini nggak digunakan untuk fitur apa-apa, kalian salah. Karena memang kalau dilihat nggak ada fitur lain selain tombol power yang ada di tengah. Cuman di bagian ini digunakan oleh MSI untuk meletakkan semua panas. Jadi di dalam sini ada kipas, CPU, dan juga GPU. Nanti akan kita bahas lebih detail di bagian kita membuka casing laptopnya. Tapi sekarang kita bahas dulu soal touchpadnya. Touchpad dari MSI GF75 ini menggunakan desain touchpad all-in-one yang klik kiri dan klik kanannya menyatu dengan touchpad. Kalau keyboardnya tadi udah nyaman, tapi untuk touchpadnya menurut saya travel distance-nya ini terlalu dalam dan kurang solid. Jadi kalian harus menekannya agak dalam dan agak keras agar bisa responsif. Sekarang kita bahas bagian layar, dan layarnya ini nggak seperti MSI GF72, tapi mirip dengan MSI GF75 yang 8RD. Kalau yang ini kan 9SC karena menggunakan Intel Core i7 generasi 9 dengan desain yang bezel dan 88% screen body to ratio, dan ukuran framenya ini 5 mm. Kalau biasanya laptop itu bezelnya hanya di dua sisi, yaitu frame kanan dan kiri, MSI mengklaim kalau keempat sisinya ini bezel. Tapi menurut saya sih hanya 3 sisi, yaitu kiri, kanan, dan atas. Karena di bagian bawahnya ini menurut saya masih cukup tebal, meskipun tidak setebal laptop 17 inch lainnya. Dan meskipun frame atasnya ikutan tipis, tapi webcamnya masih terletak di atas dengan resolusi yang standar 720p dengan 30 fps. Kemudian dengan frame bezelsnya ini, meskipun MSI GF75 ini memiliki dimensi 17 inch, tapi kalau kalian lihat, laptop ini seperti 15,6 inch karena framenya yang tipis. Untuk spesifikasi layarnya memiliki panel dari AU Optronics dengan kode B173HAN04.2 yang memiliki panel IPS level. Kalau kalian tanya apa bedanya IPS level dan IPS biasanya, sebenarnya sama, cuman kalau IPS level itu patennya AU Optronics, dan kalau IPS yang biasanya patennya LG. Jadi ini adalah IPS yang di luar patennya LG, tapi secara teknologi dia sama dengan wide viewing angle yang cukup luas. Untuk tingkat Adobe RGB-nya ada di 58% dan sRGB 89%. Jadi menurut saya sih sudah cukup untuk kalian gunakan untuk keperluan entertainment, editing, dan gaming, karena kualitas saturasi warna yang dihasilkan udah lumayan pop up, jadi warna-warnanya itu nggak terlalu pucat. Untuk konektivitasnya, MSI GF75 ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk port I/O, di sebelah kiri terdapat input power, HDMI, 2 buah USB 3.0, di sebelah kanan terdapat input LAN, USB Type-C, USB 3.0, head jack audio, dan Kensington lock. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop MSI GF75 ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade, bagaimana sistem fan-nya, dan bagaimana bentuk motherboard-nya. Nah, di bagian dalam ini ada sistem fan yang dinamakan MSI dengan Cooler Boost 3 dengan dual fan, 4 pipa heat pipes, dan 4 exhaust. Nah, ini adalah bagian dimana kalau kalian lihat dari area keyboard tampak atas, ini adalah bagian di atas keyboard tadi. Jadi untuk panasnya nanti akan mengumpul di area tersebut dan tidak mengganggu kalian ketika kalian mengetik atau ngegame menggunakan keyboard. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade? Pertama adalah RAM-nya. Di sini ada 2 slot, yang satu slot sudah terisi dengan 8GB satu keping. Kemudian ada SSD 512GB yang menurut saya nggak usah di-upgrade sih, karena ini udah cukup lega. Dan di atas SSD ini ada slot kosong dengan port SATA. Jadi kalian bisa upgrade dengan hard disk atau kalian tambah SSD lagi dengan SSD SATA 2,5 inch. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi 52,5 Wh battery yang diklaim MSI bisa bertahan sampai 7 jam. Tapi ketika kita tes untuk streaming YouTube menggunakan koneksi Wi-Fi, bertahan sekitar 5 jam 25 menit, yang menurut saya sudah cukup panjang untuk ukuran laptop gaming. Untuk speakernya sama dengan seri sebelumnya, menggunakan software dari Nahimic yang kira-kira suaranya seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop dari MSI GF75 Thin 9SC ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor.
Dan hasilnya Core i7 Gen 9750H di MSI GS759SC mendapatkan skor sekitar 1000-an CB dengan suhu max load sekitar 96 derajat Celcius. Dan jika kita lakukan tes sebanyak 10 kali, nilai CB yang paling rendah sekitar 900-an. Jadi secara sustainable, performanya masih stabil. Kemudian untuk hasil tes benchmark menggunakan 3D Mark dengan driver Skydiver, Nvidia 1650 di tuning hardware MSI mendapatkan skor 24111. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dengan template yang udah kita beli di Video Hive khusus untuk benchmark waktu rendering di DKID. MSI GS759SC cukup cepat untuk rendering dengan hasil proses render sekitar 1 menit 25 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita gunakan untuk game ringan dan casual dulu, yaitu CSGO. Dan di game ini MSI GF75 berhasil mendapatkan FPS di atas 100 dengan suhu max load sekitar 77 derajat Celcius, baik di GPU atau di CPU-nya. Lanjut ke game wajib DKID, yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di game ini kita menggunakan settingan Full HD, rata kanan atau Ultra, dan hasilnya masih cukup playable dengan perolehan average FPS 50-60-an dengan suhu max load sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke game AAA yang lumayan berat, yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD dan settingan grafiknya high. Hasilnya masih playable juga di angka 60-an FPS dengan suhu max load GPU 80-an derajat Celcius dan suhu GPU ada di angka 90-an derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari MSI GF75 Thin 9SC kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah untuk ukuran laptop yang 17 inch, MSI tetap memberikan form factor atau casing yang tipis kepada laptop 17 inch ini dengan berat hanya 2,2 kg. Kenapa saya bilang hanya meskipun di atas 2 kg? Sekali lagi ingat, ini laptop yang dimensinya 17 inch. Yang 17 inch itu berarti lumayan besar. Dan di seri ini, MSI GF75 tidak menggunakan Nvidia yang seri Max-Q atau versi low power, tapi dia menggunakan Pure yang 1650. Kalau di seri sebelumnya yaitu MSI GF75 8RD, MSI masih menggunakan 1050 Ti yang Max-Q atau versi low power. Tapi di seri ini Pure 1650, jadi nggak Max-Q-an. Jadi buat kalian yang ngerasa laptop dengan dimensi layar 14 inch dan 15,6 inch itu kurang besar, kalian bisa memilih MSI GF75 ini sebagai referensi lain karena secara dimensi layar dia cukup lega. Jadi misalkan kalian mau streaming drama Korea atau sinetron azab di laptop sebesar ini, menurut saya udah cukup lega sih. Mengenai performanya, menurut saya sudah cukup GGWP kalau kalian gunakan untuk editing atau gaming karena spesifikasinya sudah menggunakan Intel Core i7 generasi 9 terbaru dan untuk Nvidia-nya juga yang arsitektur touring yaitu 1650 4GB DDR5. Untuk harganya, laptop dari MSI ini dibanderol dengan harga sekitar 16 juta. Dan buat kalian yang minat, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Itu adalah toko official DKID yang tentu buat subscriber DKID lebih murah. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!